Ini yang jadi pemeran utamanya pastinya pisang sama krim mokanya ya. Dia bikin wangi gitu, pisang juga teksturnya agak kenyal karena tadi kita masak di air gula. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin banana roll, ya ini khas oleh-oleh Bandung ya. Jadi rasanya luarnya pandan, dalamnya ini ada pisang coklat ya. Kali ini aku mau bikinnya pisang mocha sih. Dan kita akan gunakan hand whipping cream ya, mudah ditemukan. Dan pastinya bahan lainnya juga mudah ditemukan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ini untuk bahan sponge cake-nya. Di sini kita akan perlu telur, gula, lalu cake emulsifier, aku pakai SP, perisa pandan, garam, tepung terigu, protein sedang, dan juga tepung maizena. Untuk pisangnya di sini aku akan pakai pisang tanduk, cuman bisa juga pakai pisang lain yang gak gampang hancur, misalnya pisang kepok gitu ya, pisang raja. Dan nanti kita akan gorengnya pakai minyak goreng dan juga margarin. Dan untuk pisang yang biasanya manisnya kurang pekat ya, di sini aku suka juga rendam di sirup gula udahnya. Nah, di sini kita akan perlu gula, air, dan juga pandan. Ini untuk sirup gulanya. Cuman kalau misalnya pisangnya udah manis banget, di skip aja sirup gulanya nggak apa-apa. Terus untuk isiannya biasa ada yang pakai buttercream, tapi hari ini aku akan pakai hand whipping cream yang kita akan kasih perisa kopi, coklat bubuk, dan nanti juga pastinya kita akan pakai air es ya. Jadi kita bakalan dapat krim yang fluffy dan juga enak. Dan terakhir kita akan pakai dark compound coklat ini untuk finishing terakhir ya, pinggir-pinggirnya. Oke, pertama ini kita akan bikin sponge cake-nya ya. Kita akan kocok dulu telur, gula, dan juga cake emulsifier-nya, atau di sini aku pakai SP. Di kecepatannya tinggi ya. Nah, ini cake emulsifier ini akan membantu kalau misalnya kita bikin cake gitu supaya dia tetap teremulsify dan juga teksturnya lebih kokoh, nggak gampang collapse. Cuman kalau sampai nggak ada pun sebenarnya cake emulsifier ini bisa di skip ya, pastikan aja si telurnya benar-benar seger. Nah, dia udah pucat, udah kaku, lihat teksturnya kayak gini. Ini sekarang kita akan tambahkan perisa pandannya juga. Dan juga aku akan tambahin sedikit pewarna kuning dan juga coklat ya, atau bisa juga pakai merah sedikit. Ini tujuannya supaya warnanya lebih hijau daun lagi gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai perisa pandan doang juga itu nggak masalah. Terus kita akan masukin juga garam dan juga tepungnya ya, ini disaring supaya nggak menggumpal. Nah, kalau udah kita mixer lagi di kecepatan rendah sampai dia tercampur seperti ini. Dan juga kita masukin minyak. Nah, ini warnanya kayaknya masih terlalu pucat, jadi aku tambahin sedikit lagi warna hijau dan lain-lainnya. Dan sekarang kita akan siapkan loyang yang udah dialasin sama baking paper. Untuk loyangnya sendiri sebenarnya yang 4 telur ini dia muat ke loyang yang ukurannya sekitar 35 x 45 ya. Cuman ini karena loyangnya lebih kecil jadi nanti pasti ada sisanya. Kalian bisa sesuaikan. Terus kita akan ratakan pakai spatula seperti ini. Pelan-pelan aja nggak apa-apa supaya nanti matangnya juga merata. Nah, kalau udah kita akan banting-banting sedikit ini supaya air bubbles-nya dia pecah. Lalu kita akan masukkan ke oven yang sebelumnya sudah dipanaskan di suhu 165 derajat. Ini kita akan panggang selama 10 menit. Nah, ini kita akan panggangnya emang gak lama karena tipis jadi cepat matang ya. Nah, kalau udah matang ini langsung kita keluarin, lalu kita akan taruh baking paper di atasnya, lalu kita akan balik. Kita lepasin pelan-pelan. Dan yang di bawah sini bakalan jadi luar dari banana roll-nya. Nah, kalau udah ini kita akan ambilnya yang memanjang, kita akan gulung ya. Kanan kirinya digulung karena nanti kita akan bikin 2 gulung. Ini tujuannya supaya nggak sobek pada saat nanti kita gulung terakhir.
Nah oke, sekarang ini kita akan masukin minyak dan juga margarin ke dalam wajan dan kita akan panaskan. Dan kita akan kupas pisangnya ya. Lalu di pan terpisah ini kita akan bikin sirup gulanya ya. Masukkan air, gula, dan juga daun pandan. Nah ini untuk goreng pisangnya, ini pakai apinya kecil sedang ya, karena nanti kan ini ada margarinnya. Takutnya kalau terlalu panas, margarinnya malah jadi gosong, bintik-bintik hitam gitu. Oke, sekarang ini pisangnya kita akan masukkan ke sirup gulanya tadi. Kita akan lanjut memasak dan juga ini campuran margarinnya kita masukin sedikit ya ke panci yang untuk ngerebusnya supaya aromanya lebih maksimal lagi. Jadi kenapa sih sebenarnya tadi harus digoreng dulu, nggak langsung direbus aja? Nah, supaya lebih wangi ya. Pisangnya udah empuk, ini kita akan tiriskan dulu supaya nanti bisa kita bentuk karena sekarang masih terlalu panas. Kalau kita belah ini udah empuk. Oke, sekarang ini kita siapkan krim ya, krim mochanya. Nah ini kita akan pakai hand whipping cream ya, ini aku nggak akan tuang semua karena nanti kebanyakan kita hanya perlu sedikit aja. Dan hand whipping cream ini tuh gampang banget dan juga praktis ya cara pembuatannya ya. Ini kita tinggal campur aja sama air es. Dan kalau sekarang ini aku mau tambahin juga rasa coklat bubuk dan perisa mocha ya, atau mau pakai perisa kopi atau misalnya mau pakai kopi instan yang diseduh itu juga bisa. Terus kita tinggal aduk aja. Dan juga garam ini supaya rasa gurihnya dia lebih keluar lagi, yang ngimbangin juga sama rasa coklatnya. Terus kalau udah ini tinggal kita kocok aja sampai dia mengembang ya. Jadi jangan cuma mengental aja, harus sampai mengembang. Tuh, udah kayak gini, kalian bisa lihat teksturnya kokoh ya. Terus rasanya juga manisnya pas, nggak lengket juga gitu kan di lidah. Dan yang paling penting penyimpanannya juga praktis ya. Ini ada kemasan pouch dan juga kemasan box ya, kalian bisa cek. Kalau udah, pisangnya tadi ini kita akan roll dulu. Tujuannya supaya besarnya merata. Lalu ini pisangnya juga udah empuk, jadi kita gampang tinggal bentuk aja. Nah dipadetin kayak gini jadi bentuknya cantik ya, merata ya. Kalau udah kita akan oles mocha creamnya tadi. Lalu kita akan tabur dengan meses. Nah ini untuk toppingnya sesuai selera, mau pakai meses atau nggak misalnya mau pakai keju atau nggak pakai pun nggak apa-apa. Pisangnya kita taruh di atasnya. Ini kita gulungnya perlahan aja supaya nggak sobek ya, karena kan ini bolunya tipis. Dan kalau udah digulung kayak gini, ini kita biarin aja terbungkus pakai kertas atau plastik beberapa saat supaya bentuknya ini benar-benar menyatu dengan baik ya, ngeset. Ini yang jadi pemeran utamanya pastinya pisang sama krim mochanya ya. Dia bikin wangi gitu, pisang juga teksturnya agak kenyal karena tadi kita masak di air gula. Dan manis ya, pastinya ini cocok kalau misalnya emang kadang kan kita beli pisang tanduk dia udah matang tapi belum manis banget gitu. Kalau nggak jenis pisangnya beda, boleh coba dimasak di air gula gini, dia teksturnya juga jadi lebih kenyal ya. Dan krimnya juga pastinya wangi, ada coklat, ada mocha dikombinasi sama bolu yang lembut sama pinggirannya ini ada coklat.
kombinasinya udah pasti cocok gitu, karena ini juga dijual tuh laku ya, jadi oleh-oleh khas Bandung juga. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek nih Han Whippy Cream dan juga sosial media Han untuk produk-produk lainnya. Dan kalau kalian mau beli juga ini gampang banget ya, bisa di supermarket terdekat atau bisa juga beli online. Dan pas banget nih kalau misalnya kadang tuh aku suka terima komen, aduh susah ya cari krim di daerah aku gitu, di mana. Nah itu bisa banget nih untuk nyetok ya Han Whippy Cream, tinggal dikirim aja. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag ya Devina Hermawan @Devis Pantry, like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.